Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang penelitian sosiolinguistik dengan perspektif dialek, ideolek, sosiolek, alih kode, campur kode, dan plesetan. Oke, kita lanjut. Pengertian sosiolinguistik. Kata sosiolinguistik merupakan gabungan dari kata sosiologi dan linguistik. Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia dalam masyarakat dan mengenai lembaga-lembaga serta proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan linguistik adalah ilmu kebahasaan atau bidang yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Dengan demikian, sosiolinguistik merupakan bidang ilmu antardisiplin atau inter- dan multidisipliner yang mempelajari bahasa di dalam masyarakat. Jadi, sosiolinguistik itu berkaitan dengan masyarakat atau bahasa di dalam masyarakat itu sendiri, atau di sebuah lembaga, atau di sebuah per individu juga kemungkinannya. Jadi sosiolinguistik ini nanti akan membahas tentang bahasa di dalam lembaga tersebut, atau di dalam daerah tersebut, atau dalam sebuah masyarakat, atau per individunya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke pengertian perspektif, dialek, ideolek, sosiolek, alih kode, campur kode, dan plesetan. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu. Jika teman-teman ingin melakukan penelitian terhadap topik yang berkaitan dengan sosiolinguistik memiliki hubungan dengan praktik, seperti masalah pengajaran dan konflik sosial yang berasal dari perbedaan bahasa. Sebagaimana kita ketahui, manusia di dunia ini terdiri dari keanekaragaman, terutama mengenai pembahasan kali ini yaitu tentang keanekaragaman bahasa. Ragam bahasa terbagi menjadi dua. Ini saya sebutkan di dalam makalah saya. Yang pertama itu ada penutur, kemudian yang kedua itu penggunaan. Kemudian ragam bahasanya dari segi penutur itu terbagi menjadi tiga: dialek, ideolek, dan juga sosiolek. Oke, kita akan masuk ke dialek dulu. Dialek adalah ciri khas yang dimiliki sekelompok penutur ketika menggunakan bahasa dalam suatu wilayah, tempat, maupun area tertentu. Contohnya, dialek yang sering mengubah kata yang berakhiran huruf A menjadi E. Contohnya, siapa menjadi siape, gua menjadi gue. Itu dialek Betawi. Atau contohnya lagi dialek Banjar yang mengubah huruf O menjadi O pecah. Jadi terdengarnya seperti huruf U. Misalnya botol dibaca menjadi butul. Kemudian contoh lainnya lagi misalnya bahasa Jawa yang biasanya berakhiran huruf A, mereka gunakan menjadi huruf O. Jawa menjadi Jowo. Nah, itulah yang disebut dialek, yaitu ciri khas yang dimiliki sekelompok tertentu saja. Ya, misalnya orang Jawa ya pakai dialeknya Jawa, Banjar dialeknya Banjar, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut, ideolek adalah ciri khas yang dimiliki seorang penutur dalam menggunakan bahasa. Variasi ideolek ini berkenaan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya. Contoh, ucapan prikitiu yang biasa dibahasakan oleh Sule. Jadi
dengan kita mendengar cukup dengan bahasanya saja kita sudah paham, oh ini si Sule nih. Jadi cukup kita mendengarkan kata yang dia ucapkan atau gaya bahasa atau susunan kalimat yang orang tersebut ucapkan, kita sudah mengenalinya tanpa perlu kita melihat siapa itu orangnya dan siapa yang menuturkannya. Itulah ideolek. Atau misalnya kita karena ini tadi contoh ini berkaitan dengan individu, maka kita ubah contoh ini menjadi contoh yang penuturnya itu orang banyak. Misalnya contohnya kayak masyarakat Banjar ketika berkumpul, kita akan mengenali bahwasanya oh ini orang Banjar karena yang diucapkan oleh mereka yaitu bahasa Banjar. Walaupun kita tidak melihat orangnya, tapi kita bisa mengenali warna suaranya, bahasa yang dituturkannya, gaya bahasanya, pilihan katanya. Maka kita cukup mengenali mereka karena dari gaya bahasa yang mereka ucapkan itu tadi. Jadi kita cukup akrab dengan seseorang hanya dengan mendengar suaranya tanpa melihat orangnya. Itu kita sudah dapat mengenali sosoknya atau bahasa yang diucapkan. Oh ini orang Banjar nih. Atau tadi contohnya kayak Prikitiu. Nah itu kan kita tahu tuh dulu di zaman dulu ya, itu ada filmnya Awas Ada Sule, itu bahasa yang sering diucapkan sama dia. Nah yang seperti ini kita kenali bahwasanya oh ini si Sule. Atau misalnya temannya yang si Makmur itu biasanya dia sering mengucapkan seleketep. Nah yang sering diucapkan sama dia itu kita kenal, oh ini bukan Sule, ini si Makmur. Dari gaya bahasanya atau warna suaranya kita bisa mengenali orangnya tanpa kita melihatnya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada sosiolek. Sosiolek ini adalah variasi bahasa yang hadir dari kelompok-kelompok masyarakat yang disebabkan keanekaragaman dalam jenjang status sosial, pendidikan, jenis kelamin, kedudukan, golongan, dan kelas sosial dan penuturnya sendiri. Contohnya, menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik bahwa laju inflasi selama 3 bulan terakhir ini menunjukkan angka 15%. Ketika kita mendengar hal yang seperti ini, kita dapat mengenali bahwasanya orang tersebut adalah orang yang berpendidikan atau penutur tersebut adalah orang yang berpendidikan karena berdasarkan pemilihan bahasa yang ia gunakan. Oh lagi wawancara nih, oh ini orang pandai nih, dia mengerti nih. Beda misalnya dengan kita jenjang suatu sosial misalnya sama anak-anak, dia akan berbahasa misalnya seperti ini dalam masyarakat anak-anak ya. Biasanya kan anak-anak itu sering kalau di komplek-komplek atau di gang atau bahkan di masjid itu mereka sering kan main game atau main apa. Nah, ketika ada dialog yang dia ucapkan, kita bisa dapat mengenali bahasa yang diucapkan oleh mereka bahwasanya oh masih anak-anak nih, masih remaja nih. Itulah dia sosiolek, yaitu variasi bahasa yang hadir dari kelompok-kelompok masyarakat yang disebabkan keanekaragaman dalam jenjang status sosial, pendidikan, jenis kelamin, kedudukan, golongan. Jadi kita dapat mengenali misalnya jenis kelamin, kita bisa dapat mengenali dari cara omongannya seorang perempuan misalnya. Apa yang diucapkan sering oleh perempuan, ya itu berarti kita kan bisa mengenali itu. Oh ini kayaknya perempuan deh kalau yang sering mengucapkan hal seperti itu. Misalnya berkaitan tentang pasar, oh perempuan nih. Mungkin laki-laki juga bisa ya berkaitan tentang pasar. Cuma yang lebih akrab, kita itu biasanya lebih akrab dengan ucapan seorang perempuan bahwasanya itu berkaitan tentang pasar. Kemudian kita akan lanjut lagi
yaitu tentang ragam bahasa dari segi penggunaannya. Kalau tadi kita belajar ragam bahasa dari segi penutur, ada 3, dialek, idiolek, dan sosiolek. Kemudian kita ragam bahasa dari penggunaannya. Dari penggunaannya itu terbagi menjadi 3 bagian juga, yaitu yang pertama ada alih kode, campur kode, dan juga plesetan. Alih kode adalah terjadinya peralihan antar bahasa atau ragam bahasa dan gaya bahasa dalam satu ujaran atau percakapan bahasa. Yaitu tadi peralihan antar bahasa ya. Dan gaya bahasa dalam satu ujaran. Jadi satu ujaran aja. Misalnya tentang terima kasih. Dalam Indonesia terima kasih, jazakumullah khairal jaza, atau terima kasih atas infonya, syukran katsiran. Atau misalnya thank you, misalnya terima kasih atas infonya, thank you for you, misalnya seperti itu. Jadi dalam satu ujaran itu terdapat 2 bahasa atau 3 bahasa atau lebih. Itu disebut dengan alih kode ya. Misalnya kita want to say sorry ya. Misalnya kita want to say sorry, maaf atas segala kekurangannya. Misalnya kita kemudian menggunakan bahasa Arab juga, afan minkum ada khati'ati, misalnya kita bukan ucapkan permohon maaf. Itu kan dalam satu ujaran, tapi menggunakan ragam gaya bahasa, yaitu bahasa Arab ataupun bahasa Inggris dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan alih kode. Kemudian yang kedua itu ada namanya campur kode, yaitu suatu peristiwa di mana ketika si penutur berbicara dengan gaya bahasa tertentu, dia menyelipkan unsur-unsur bahasa lain. Contohnya, syukran ya atas pemberiannya. Nah, ini artinya apa? Campur kode itu ketika si penutur tadi berbicara dengan bahasa tertentu, kemudian dicampurkan atau dia selipkan unsur bahasa yang lain gitu. Jadi contohnya dari bahasa Arab dicampur dengan bahasa Indonesia, atau bahasa Arab dicampur dengan bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lainnya. Nah, syukran atas pemberiannya. Nah, itu kan ada 2 gaya bahasa, yaitu bahasa Arab syukran, yaitu juga dengan pemberiannya, atas pemberiannya, yaitu dari bahasa Indonesia. Nah, ini kan campur kode, artinya di dalam satu kalimat itu banyak terdapat bahasa-bahasa atau banyak terdapat gaya-gaya bahasa di dalam satu kata atau dalam satu kalimat, afwan. Atau contohnya lagi itu ada di bawahnya, itu tadi pagi saya sudah packing. Tadi pagi saya sudah packing. Itu adalah bahasa Indonesia yang dicampur atau di mixing. Bahasanya itu mixing code yang dicampur dengan bahasa Inggris, yaitu tadi pagi saya sudah packing, seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan campur kode. Kemudian kita lanjut tentang pelesetan ya. Pelesetan yaitu penuturan singkatan atau suatu kata yang sudah ada, namun ternyata makna singkatan kata tersebut berbeda dengan makna kebiasaannya. Tujuan dari variasi bahasa dengan pelesetan ini yaitu untuk bergurau atau menyindir keadaan orang. Perlu diketahui dulu, biasanya awal mulanya pelesetan ini adalah biasanya didapati dalam kebudayaan Jawa tentunya yang paling utama. Namun seiring perkembangannya dikenal dalam kebudayaan dan bahasa Indonesia. Jadi asal mulanya itu pelesetan itu ada di daerah Jawa. Kemudian akhirnya berkembang terkenal akhirnya ke seluruh penjuru Indonesia. Nah, seperti itu. Kemudian tujuan dari variasi bahasa dengan pelesetan ini yaitu untuk bergurau atau menyindir keadaan orang lain. Seperti itu. Kemudian kalau dalam makalah saya itu saya sebutkan ada 7 macam pelesetan yang ada. Ada 6 jenis ya. Ada 6 jenis pelesetan. Yang pertama itu ada pelesetan fonologis, yaitu pelesetan sebuah fonem atau lebih dalam leksikon.
Plesetan seperti ini digunakan untuk memperolok-olok atau mengejek orang. Contohnya, ih kamu jorse misalnya, jorok sekali. Atau misalnya, ih kamu cinlok ya. Iya cinlok katanya, cinta lokasi. Nah singkatan yang seperti ini yaitu dipelesetkan, artinya dari kata asalnya itu berubah jadi singkatan yang tujuannya adalah untuk memperolok-olok atau mengejek orang lain, atau digunakan untuk bersenda gurau bersama teman-teman kita. Nah itulah pelesetan. Oke, kita akan lanjut. Kemudian ada contoh penelitian sosiolinguistik. Teman-teman bisa lihat di sini, atau teman-teman ingin yang lainnya itu sudah saya siapkan di makalah saya. Di situ ada contoh penelitian sosiolinguistik dan di situ juga ada linknya juga sudah saya cantumkan. Contoh penelitian sosiolinguistik sudah saya cantumkan, ada di halaman 11. Teman-teman bisa lihat di sana, di situ sudah saya cantumkan juga linknya. Contoh yang pertama dari Emma Asyiratul Umami, alih kode dan campur kode bahasa Arab dalam vlog kajian sosiolinguistik studi kasus pada vlog Nurul Taufik. Simpulan faktor penyebab terjadinya alih kode dan campur kode. Faktor penyebab terjadinya alih kode meliputi 1, yaitu ada penutur, kedua lawan tuturnya, ketiga kehadiran orang yang ketiga, dan keempat perubahan topik pembahasan. Jadi faktor penyebabnya itu ada yang pertama penutur, kedua lawan tutur, yang ketiga kehadiran orang yang ketiga, dan keempat perubahan topik pembahasan. Sedangkan faktor penyebab terjadinya campur kode meliputi 1, adanya keinginan penutur untuk memperoleh ungkapan yang pas. Yang kedua, kebiasaan dan kesantaian peserta tindak tutur dalam berkomunikasi. Kedua, faktor ini terjadi dari penutur itu sendiri untuk mencampurkan kode dalam percakapannya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada dari Eva Mar'atus Syafa'ah, Nafis Azmi Amrullah, Singgikus Wardono, Retno Purnama Irawati, tentang analisis alih kode dan campur kode bahasa Arab dalam novel Cahaya Cinta Pesantren karya Iramadan, kajian sosiolinguistik. Faktor penyebab terjadinya alih kode menjadi 5 faktor, yaitu 1, pembicara atau penutur, lagi-lagi dari pembicara ya pastinya, atau penutur. Yang kedua, pendengar atau lawan tutur, orang yang kedua. Kemudian yang ketiga, perubahan situasi dengan hadirnya orang ketiga, biasanya seperti itu, entah dia terpengaruh atau terbawa oleh suasana keadaan itu sendiri. Kemudian yang keempat, perubahan dari formal ke informal atau sebaliknya, dan perubahan topik pembicaraan, seperti itu. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ada salah kurangnya mohon maaf. Bagi teman-teman yang ingin melihat langsung contoh penelitiannya, bisa saya cantumkan di makalah saya. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.